미션 let's go 저 건물을 찾으러 Untuk pembahasan pertama yaitu definisi dari lingkungan hidup dan pembangunan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu lingkungan hidup dan pembangunan. Secara etimologis kita bisa tahu nih bahwa lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik. Sedangkan secara umum, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Nah, bisa kita tarik garis lurus bahwa di sini lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya yang memiliki hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari pembangunan itu sendiri. Secara etimologis, pembangunan itu berasal dari kata membangun. Dari namanya aja kita udah tahu nih, membangun itu artinya menciptakan segala sesuatu yang baru. Dan dalam konteks pembangunan itu juga ditambahkan kata pem yang melambangkan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan sadar oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh negara. Serta ada definisi dari beberapa ahli. Kita ambil salah satunya yaitu menurut W.W. Rostow. W.W. Rostow mengatakan bahwa pembangunan adalah proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Dan dapat disimpulkan bahwa definisi pembangunan adalah suatu proses perubahan yang secara sadar dilaksanakan dan direncanakan untuk menciptakan tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi kalian udah tahu nih masing-masing definisi dari lingkungan hidup dan pembangunan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa lingkungan hidup dan pembangunan itu saling berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan. Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana, dan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kalian udah pada tahu nih kan definisi dari pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, untuk subbab lainnya akan dibahas oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Setelah mengetahui definisi dari pembangunan dan lingkungan hidup, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana persoalan dasar dari pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan nampaknya menjadi kegiatan utama yang digalakkan oleh pemerintah. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang merata tanpa adanya kesenjangan. Tujuan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun, tak dapat dipungkiri, sejalan dengan adanya upaya tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia. Yang pertama itu mengenai ketimpangan pembangunan. Ketimpangan dalam pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan demografi yang terdapat pada masing-masing tiap daerah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Hal ini sungguh sangat dikhawatirkan akan berkelanjut pada aspek politik dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai kemiskinan. Masalah kemiskinan ini sudah menjadi sorotan yang secara serius harus ditangani oleh pemerintah. Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi yang dimana masyarakat tidak ataupun belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak dapat memanfaatkan hasil dari proses pembangunan tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan impor. Impor memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebutuhan barang dan jasa yang ada di Indonesia yang tidak memenuhi dapat terpenuhi dengan adanya barang impor. Akan tetapi di balik peran penting tersebut adanya dampak negatif dari impor, yang dimana produk lokal akan kalah saing terhadap barang impor tersebut. Permasalahan yang keempat itu mengenai tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang.
ataupun bisa disebut di mana situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya itu karena lapangan kerja yang tersedia tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya mengenai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan di berbagai negara di dunia, termasuk negara berkembang yaitu Indonesia. Jika tak segera diatasi, hal tersebut akan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan di bumi. Permasalahan yang pertama mengenai persoalan di lingkungan hidup yaitu tanah longsor. Selama ini, bencana sering dianggap sesuatu yang bersifat alamiah, yang artinya bencana tersebut datang mendadak dan tidak bisa dicegah. Akibatnya, ketika terjadi bencana, banyak masyarakat yang tidak siap sehingga mengakibatkan kerusakan besar bahkan kematian. Salah satu bencana itu yaitu tanah longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur di suatu wilayah dengan lereng yang curam. Permasalahan yang kedua yaitu pencemaran sungai. Sungai merupakan ekosistem air yang sudah sepantasnya untuk dijaga kebersihannya. Namun, sungai justru sering sekali mendapatkan banyak bahan kimia yang dibuang sebagai limbah faktor produksi. Akibatnya, ekosistem sungai sebagai habitat ikan dan sebagainya terancam akan rusak. Permasalahan yang ketiga yaitu kekeringan. Sudah beberapa bulan di Indonesia seringkali mengalami kekeringan yang luar biasa yang dapat berakibat buruk. Banyak warga yang kekurangan sumber air bersih, terlebih bagi mereka yang mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan yang keempat yaitu banjir. Di saat musim penghujan, banyak wilayah di Indonesia yang rentan mengalami bencana banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Akibatnya, banyak kegiatan mengalami kelumpuhan dan aktivitas mencari pendapatan pun menjadi terhambat. Permasalahan yang terakhir yaitu penebangan hutan secara ilegal. Penambangan hutan yang dilakukan secara sembarangan ini tentu akan berdampak buruk bagi lingkungan. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang lainnya, seperti dapat menyebabkan bencana tanah longsor, banjir. Jika tidak segera mendapatkan perhatian dan tindakan yang benar, hal ini dapat menyebabkan bencana yang lebih parah. Itulah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembangunan dan di lingkungan hidup. Dengan memahami berbagai masalah tersebut, hal itu dapat membantu para pengambil kebijakan untuk membuat solusi yang efektif bagi bangsa dan negara. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang bagaimana pembangunan perkotaan terhadap lingkungan hidup yang diawali dengan pengertian ekologi permukiman kumuh. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu ekologi, permukiman, dan juga kumuh. Jadi, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan juga logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Atau pada intinya, ekologi di sini itu mengacu pada konteks sosial, di mana tempat orang tinggal atau anak-anak tinggal yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua adalah pengertian dari permukiman. Pemukiman itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu housing, yang berarti perumahan, dan juga kata human settlement yang memiliki arti permukiman. Sementara kumuh itu adalah sebuah deskripsi secara umum tentang sikap dan juga perilaku yang rendah yang dilihat dari standar hidup dan juga penghasilan kelas menengah. Atau permukiman kumuh itu dapat kita definisikan sebagai suatu tempat atau kawasan dengan pola hunian yang tidak terstruktur dan juga tidak berpola, seperti rumah dan juga jalannya yang tidak beraturan, serta tidak tersedianya fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana air bersih, dan juga bentuk nyatanya itu tidak layak adalah misalnya setiap reguler tiap tahunnya itu mengalami kebanjiran. Sehingga
Dari definisi-definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ekologi permukiman kumuh itu adalah sebuah studi tentang hubungan antara manusia dan juga dengan lingkungannya, yaitu permukiman kumuh, di mana studi ini mencakup berbagai macam aspek, yaitu pengaruh lingkungan permukiman kumuh terhadap perilaku individu dan juga para penghuninya, serta pengaruh ekologi permukiman kumuh yang mencakup masalah kesehatan lingkungan, seperti penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, ada beberapa ciri-ciri suatu tempat itu dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh atau bukan. Yang pertama itu dilihat dari fasilitas umum yang kurang memadai, di mana di permukiman kumuh biasanya fasilitas-fasilitas penting memiliki akses yang kurang memadai, seperti kurangnya akses terhadap air bersih, listrik, dan juga infrastruktur transportasi yang terbatas. Yang kedua itu dilihat dari kondisi hunian rumah dan juga permukiman yang mencerminkan para penghuninya itu tergolong kurang mampu. Ini dicirikan pada kondisi rumah-rumah di permukiman kumuh yang seringkali dalam kondisi yang buruk, seperti bentuk material bangunan yang tidak layak, kepadatan penduduknya yang tinggi, dan juga kurangnya fasilitas dasar seperti tempat tidur yang kurang layak dan juga dapur yang higienis. Nah, untuk ciri yang ketiga itu adalah bentuk tata ruang yang mencerminkan kesemerawutan. Ini ditandai dengan bentuk tata ruang yang tidak beratur, dengan bangunan yang saling berdekatan satu sama lain, serta tanpa adanya rencana tata kota yang jelas. Untuk ciri yang terakhir itu adalah para penghuninya secara sosial dan ekonomi itu heterogen, di mana di permukiman kumuh itu seringkali biasanya menjadi tempat tinggal bagi orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, sehingga menyebabkan secara sosial dan ekonomi penghuninya itu heterogen, mulai dari mata pencariannya, latar belakang suku, agama, dan juga rasnya. Dan untuk pembahasan terakhir dari ekologi permukiman kumuh itu adalah di mana permukiman kumuh itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya, yang berdasarkan karakteristik fisik dan juga legalitasnya. Yang pertama itu ada kategori slum, yaitu daerah atau kawasan, dia itu permukiman kumuh, tapi dia itu tetap dianggap sebagai permukiman atau dianggap sah dan legal. Nah, untuk kategori yang kedua itu adalah kategori squatter settlement, di mana kategori ini berkebalikan dari kategori sebelumnya. Kategori squatter settlement ini merupakan daerah atau kawasan kumuh liar yang menempatkan lahan itu tidak ditetapkan untuk permukiman atau ilegal. Misalnya itu mereka membangun permukiman di sepanjang pinggiran rel kereta api, pinggiran kali, di kuburan, dan juga di dekat tempat pembuangan sampah. Industrialisasi dan pencemaran udara. Industrialisasi itu berarti adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitannya satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sektor. Maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri, maka akan memacu dan mengangkat pengembangan sektor-sektor lainnya. Itu menurut Indonesia. Industrialisasi itu berarti proses pengembangan industri yang mengarah kepada dominasi sektor tersebut dalam kehidupan struktur ekonomi masyarakat. Industri ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan sosial. Salah satu yang sering dijadikan acuan adalah adanya peningkatan pendapatan penduduk sehingga fasilitas kehidupan kelihatan semakin baik, bahkan di beberapa kasus itu menunjukkan adanya kemewahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya industrialisasi. Yang pertama, itu ada karakter tanah pada lahan. Tanah di sini bukan hanya pemukiman yang digunakan untuk bertani atau mendirikan pabrik saja, tapi juga meliputi kandungan tanah, terutama mineral. Nah, kandungan material tanah ini membantu industri suatu negara berkembang, sehingga pasokan SDA seperti minyak dan batu bara yang melimpah itu dapat menjadikan biaya energi dan transportasi menjadi lebih murah.
Faktor yang kedua adalah kuantitas sumber daya manusia. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja juga menjadi elemen yang penting dalam industrialisasi. Pada awal operasional, pabrik ini kan membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, faktor manusia ini juga meliputi para pelaku usaha, pengelola keuangan, pengelola materi, dan juga pekerja, operator produksi, dan juga masih banyak pekerja-pekerja lainnya. Faktor yang ketiga yaitu adanya ketersediaan modal dan infrastruktur. Modal di sini meliputi uang, mesin produksi, dan juga perusahaan itu sendiri. Nah, ketersediaan modal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan izin mengelola dan memproses bahan mentah menjadi produk. Selain itu, modal juga menjadi salah satu penunjang tersedianya fasilitas usaha yang aman dan juga nyaman sehingga dapat memperpanjang umur perusahaan. Munculnya era industrialisasi yang ditandai dengan banyaknya berdiri pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai macam kebutuhan manusia telah mampu meningkatkan taraf hidup. Namun, adanya industrialisasi atau munculnya industrialisasi ini juga telah menyebabkan jadinya banyak pencemaran lingkungan yang kian hari kian mengkhawatirkan. Dan salah satunya itu adalah pencemaran udara. Polusi atau pencemaran udara menurut Chandra itu adalah dimasukkannya komponen lain ke dalam udara baik oleh kegiatan manusia, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maupun akibat dari adanya proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, adanya pergesekan pemukiman, yang kedua adanya pengeluapan, dan yang ketiga adanya pembakaran. Baik, materi selanjutnya yaitu permasalahan yang sering terjadi di permukiman kumuh. Ada 5 permasalahan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kesehatan yang buruk. Permukiman kumuh yang belum memenuhi aspek kesehatan atau rumah sehat, bisa kita bilang, akan menimbulkan dampak penyakit pada penghuninya. Kenapa saya bilang belum memenuhi aspek rumah sehat? Karena kurangnya air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Karena itu dapat menyebabkan penyakit yang lebih mudah, maka sering kita katakan dengan kesehatan yang buruk. Yang kedua yaitu tidak layak huni. Rumah-rumah pada permukiman kumuh umumnya tidak layak huni dikarenakan belum memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknik maupun teknis. Rumah tidak layak huni ini biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan, tempat tinggal secara fisik, kesehatan maupun sosial. Biasanya di kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya perumahan hunian kumuh yang dikategorikan sebagai perumahan tidak layak huni. Yang ketiga yaitu kemunduran ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya permukiman kumuh menyebabkan kemunduran ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi biasanya penduduk di permukiman kumuh ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan akses untuk pendidikan ataupun akses sosial yang sehat. Baik, yang keempat yaitu peningkatan resiko kejahatan dan penyakit. Permukiman kumuh ini cenderung memiliki tingkat kejahatan dan penyakit yang tinggi. Hal ini disebabkan atau dikarenakan lingkungannya tidak aman atau akses penduduk yang semakin padat. Jadi bisa kita katakan tingkat kejahatan yang semakin tinggi di permukiman kumuh itu karena para penduduk tidak memiliki penghasilan yang tinggi atau mereka memiliki penghasilan yang rendah. Jadi mau tidak mau mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan tersebut. Dan tingkat penyakit yang semakin tinggi itu karena kurangnya layanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak huni. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penurunan citra perkotaan. Keberadaan permukiman kumuh ini dapat menyebabkan penurunan citra perkotaan secara keseluruhan. Permukiman kumuh yang terlihat kumuh dan tidak teratur dapat mengurangi daya tarik atau daya investasi di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Febrian.
Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan-permasalahan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, permasalahan ini sendiri saya akan menjelaskan dari 5 poin. Yang pertama, yaitu ketersediaan air baku yang masih terbatas. Nah, sebelum itu, secara terminologi, air baku sendiri merupakan air mentah yang belum mengalami proses pengolahan apapun, masih berbentuk alamiah, serta belum tercemar oleh limbah pabrik manapun. Nah, air baku ini sendiri selanjutnya akan diproses menjadi air bersih yang kemudian layak digunakan oleh masyarakat. Nah, ketersediaan air baku ini sendiri di alam tentunya masih sangat terbatas, ya, terutama pada daerah-daerah yang masih rawan akan kekeringan. Nah, sumber-sumber air baku ini sendiri yaitu seperti air sungai, air danau, air tanah, dan lain-lain, itu kian hari makin menipis. Karena mengapa? Semakin berkurangnya atau semakin tertutupnya lahan resapan air, yang dimana ini akan mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan akses dari air bersih dan sanitasi. Saat itu, apabila sumber-sumber air baku ini tercemar, maka ini juga akan mengurangi tingkat ketersediaan air baku yang layak untuk diubah menjadi air bersih. Yang dimana apabila ini masih akan terjadi, kita tahu sendiri bahwa semakin rendah kualitas sumber air baku itu sendiri, maka memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk mengubahnya menjadi air lebih bersih yang layak digunakan oleh masyarakat untuk sanitasi itu sendiri juga. Terus yang poin kedua, yaitu kualitas air yang buruk. Nah, air yang buruk ini sendiri sudah pasti tercemar dan mengandung mikroorganisme, parasit, dan zat kimia berbahaya lainnya yang tentunya dapat menimbulkan penyakit seperti kolera, tifus, hepatitis A, dan bahkan keracunan. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya angka penyakit dan bahkan lebih buruknya angka kematian. Poin ketiga ini mengacu pada ketersediaan infrastruktur yang masih belum memadai. Nah, banyak daerah-daerah yang masih belum memiliki instalasi pengolahan air yang kapasitas dan teknologi belum memadai guna memudahkan penduduknya atau masyarakatnya untuk memperoleh akses air yang bersih. Nah, selain itu, fasilitas untuk sanitasi sendiri juga itu masih sangat terbatas, seperti jamban, sumber pembuangan limbah, yang dimana apabila ini masih kurang tersedia secara menyeluruh, akan mengakibatkan bahwa tercemarnya sumber-sumber air baku yang ada. Poin keempat. Nah, poin keempat ini sendiri mengacu pada kesadaran masyarakat, di mana masyarakat ini masih memiliki kesadaran yang sangat kurang, di mana masih banyak mereka yang masih memiliki perilaku seperti buang air besar sembarangan, buang sampah sembarangan, dan bahkan masih enggan untuk mencuci tangan. Di mana perubahan perilaku ini sendiri harus diubah dari diri mereka sendiri melalui kesadaran dari mereka sendiri. Nah, bisa jadi kurangnya kesadaran ini diakibatkan oleh minimnya atau masih awamnya pengetahuan mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi. Nah, maka dari itulah mereka ini masih perlu untuk diedukasi dan diberikan sosialisasi lebih lanjut terkait hal ini. Karena pandangan atau cara berpikir mereka yang masih salah bahwa cuci tangan dan sanitasi itu masih bukan merupakan hal yang vital. Maka dari itulah perlu diteruskan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih lanjut. Poin kelima. Nah, poin terakhir ini mengacu pada ketidakmampuan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketidakmampuan ini sendiri itu lebih terfokus pada kemiskinan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Di mana kemiskinan ini akan mengakibatkan masyarakat itu tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan atau instalasi dan berlangganan air bersih dari PDAM. Nah, akibatnya mereka akan tetap menggunakan air yang sumbernya tidak dilindungi dan bahkan tidak tahu dari mana berasal. Tapi bisa jadi itu kotor atau tercemar dari limbah manapun. Nah, itu juga dapat disebabkan oleh subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu masih terbatas untuk membantu masyarakat itu sendiri untuk memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang tentunya berkualitas. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah persoalan lingkungan hidup secara global. Jadi, permasalahan lingkungan hidup yang paling utama adalah hujan asam dan efek rumah kaca. Lalu di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai kerusakan hujan asam itu sendiri. Hujan asam adalah hujan seperti salju, embun, ataupun kabut yang memiliki tingkat keasaman lebih tinggi dari hujan biasanya. Tingkat keasaman ini disebabkan oleh beberapa zat-zat kimia yang berbahaya dalam atmosfer, terutama sulfur dioksida ataupun SO2 dan nitrogen oksida ataupun NOx yang bereaksi dengan uap air, terus oksigen dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Ini membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Ketika hujan asam turun di permukaan bumi, ia dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, tanaman, bangunan, ataupun kesehatan manusia itu sendiri.
Nah, ini didefinisikan sebagai semua jenis hujan dengan pH lebih rendah dari 5,6. Karena hujan secara alami ini bersifat asam, seperti pH-nya sedikit lebih rendah di bawah 6 karena pengaruh karbon dioksida ataupun CO2 terdapat di udara dan larut dalam air hujan dengan bentuk asam yang sangat lemah. Nah, jenis-jenis ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan hewan maupun tumbuhan. Saya akan membahas mengenai penyebab terjadinya hujan asam itu sendiri. Nah, yang pertama itu karena adanya pembakaran bahan bakar fosil. Ini seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, gas rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Ini merupakan salah satu penyebab dari terbentuknya emisi SO2 dan NOx yang dapat mengakibatkan hujan asam itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada pembakaran sampah. Nah, ini seperti pembakaran sampah limbah, terutama jika dilakukan secara tidak terkontrol akan menghasilkan gas-gas polusi yang dapat berkontribusi pada hujan asam itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada pertanian. Nah, teman-teman tahu nggak sih mengapa pertanian itu dapat menyebabkan terjadinya hujan asam? Nah, ini dikarenakan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan atau pestisida di pertanian itu dapat menghasilkan senyawa nitrogen oksida. Nah, selain itu juga karena adanya onimia dari limbah peternakan juga dapat menyerap ke tanah dan air sehingga dapat mengakibatkan senyawa nitrogen oksida itu. Yang terakhir itu adanya proses alami. Ini seperti adanya aktivitas vulkanik alami dari kebakaran hutan yang dapat mengeluarkan gas sulfur dioksida ke dalam atmosfer. Nah, ini juga merupakan penyebab dari terjadinya hujan asam itu sendiri. Nah, setelah itu ada juga dampak dari hujan asam itu sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama itu hujan asam dengan kadar keasaman yang cukup tinggi. Ini berarti dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Nah, ini tuh seperti kabut yang mengandung asam sulfur tercampur dengan udara yang kemudian terhisap oleh mekanisme pernapasan, dan ini juga dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia serta dapat merusak paru-paru manusianya itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada merusak tumbuhan. Ini juga memiliki dampak yang sangat fatal bagi tumbuh-tumbuhan karena dampaknya itu bisa mematikan tumbuhan. Nah, tanaman-tanaman yang terpapar hujan asam ini dapat mengalami kehilangan nutrisi-nutrisi melalui pencucian tanah dan air yang sangat asam itu sendiri. Nah, yang seperti saya katakan tadi, akibatnya itu bisa menjadi layu, kering, bahkan sampai mati. Nah, ini juga mengganggu ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati di area yang terkena dampak hujan asam itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada merusak ekosistem perairan. Nah, hujan asam ini juga dapat merusak perairan seperti sungai, danau, dan laut yang dapat memiliki dampak serius bagi ekosistem perairan itu sendiri. Nah, di dalam organisme air itu terdapat seperti ikan, terus amfibi, dan plankton yang sangat sensitif terhadap perubahan pH atau suhu dalam air itu sendiri. Sehingga ini dapat mengakibatkan populasi organisme itu sendiri. Juga dapat menghasilkan senyawa aluminium yang larut dalam air sehingga dapat menjadi racun bagi organisme yang ada di dalam air dan mengganggu rantai makanan serta ekosistem perairan itu sendiri. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampaknya, kita juga harus tahu nih teman-teman, bagaimana sih cara menanggulangi itu sendiri. Jadi cara menanggulangi hujan asam itu sendiri yang pertama dengan menggunakan bahan bakar yang rendah belerang. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi emisi belerang di udara dengan menggunakan bahan bakar yang rendah belerangnya. Nah, dengan menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan belerang yang cukup rendah ini, seperti alternatif yang lebih bersih seperti gas atau energi terbarukan, ini dapat mengurangi polusi belerang di udara secara signifikan. Ini merupakan salah satu cara paling efektif yang dapat menanggulangi hujan asam itu sendiri. Nah, yang kedua itu merupakan mengaplikasikan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, prinsip 3R ini merupakan pendekatan untuk mengurangi sampah dan meminimalkan dampak lingkungan dengan cara memanfaatkan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi penggunaan bahan-bahan tertentu. Di dalam hujan asam ini, dengan mengurangi penggunaan produk-produk kimia berbahaya atau dengan proses mendaur ulang itu dapat meminimalkan limbah dan dapat membantu mengurangi polusi udara dan air yang dapat menyebabkan hujan asam itu sendiri. Yang
ketiga itu ada rehabilitasi lingkungan. Yang dalam rehabilitasi lingkungan itu terdapat 3 komponen. Yang pertama itu adanya reboisasi, yang kedua itu pembersihan sumber air, dan yang ketiga itu adalah rehabilitasi tanah. Reboisasi ini merupakan menanam kembali pepohonan. Dengan mendukung adanya reboisasi dapat mengembalikan hutan yang telah hilang akibat hujan asam itu sendiri, teman-teman. Dan yang kedua itu pembersihan sumber air. Nah, pembersihan sumber air ini dapat memulihkan sungai, danau, dan sumber air lainnya yang terkena dampak dari hujan asam itu sendiri. Nah, 3 itu adalah rehabilitasi tanah. Rehabilitasi tanah ini seperti menggunakan teknik pemulihan tanah, seperti penambahan kapur, terus untuk mengembalikan pH yang terasam itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayula Purnamasari. Saya di sini berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas panas matahari terperangkap oleh atmosfer di bumi. Adapun pengertian efek rumah kaca menurut para ahli, saya mengambil itu dari Asosiasi Energi New Mexico dari Amerika Serikat. Efek rumah kaca merupakan kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida. Nah, pada atmosfer gas tersebut emisi sebagian berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Adapun dampak efek rumah kaca, yang pertama pemanasan global, yang kedua mencairnya es di kutub, yang ketiga kerusakan ekosistem, dan yang keempat menipisnya lapisan ozon. Selanjutnya contoh penerapannya. Ketika kamu melihat bayanganmu di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari, nah kaca mobilmu tersebut kan bisa saja tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Nah, hal itu bisa mengakibatkan suhu di dalam mobil Anda lebih tinggi daripada di luar. Saat proses tersebut juga bisa terjadi efek rumah kaca. Nah, gas yang keluar bisa membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Lapisan tersebut bisa berupa karbon dioksida, metana, nitrogen, serta beberapa gas lainnya. Saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca. Yang pertama yaitu hemat energi listrik, yang kedua beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik, dan yang ketiga menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dengan secukupnya, yang keempat mengolah limbah peternakan, yang kelima menggalakkan reboisasi, yang keenam membatasi penggunaan plastik. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum